Alhamdulillahirabbil alamin. Billah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ini pertemuan kedua kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan kedua ini kita masuk di kitab pertama yang beliau bawakan. Kata penulis rahimahullahu taala Kitabut Thaharah. Kitab itu berarti kumpulan. Kitab terjemahannya kumpulan pembahasan, kumpulan hadis. At-Thaharah tentang Thaharah. Thaharah sudah bahasa kita ya. Kita kalau bilang saya berthaharah, artinya bersuci. Dan bersuci itu dari dua perkara. Apakah bersuci dari najis atau bersuci dari hadas. Tahu hadas ya? Air kecil, air besar, mani, wadi, madi, bagi perempuan haid, nifas, istihadah. Itu berhadat itu sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalur. Apakah jalur kubul depan atau jalur dubur. Itu yang disebut dengan hadas. Ketika kita bertoharo dari dua itu, yang keluar dari salah satu itu, maka namanya kita bertoharo dari hadas. Walaupun bentuk toharonya nanti ada dua, ada berwudu dan ada mandi. Tergantung hadasnya. Yang kita akan ambil nanti di pembahasan penulis. Kalau hadasnya hadas kecil, selain mani yang keluar, berhubungan badan, mimpi basah masuk dalam mani yang keluar, atau haid atau nifas. Ini selain ini namanya hadas kecil. Ada orang kentut, dia bertoharo dari hadas kecil. Itu cukup dengan wudhu. Ada orang buang air kecil, berarti dia berhadas. Kemudian dia bertoharo, toharo maksudnya berwudhu dari hadas kecil. Kalau dari hadas besar itu mengharuskan mandi. Nanti kita akan uraikan sesuai dengan dalil yang penulis akan sampaikan. Yang jelas bertoharo itu dari dua. Apakah dari hadas atau dari najis. Dari najis itu hal-hal yang najis yang menyentuh kita atau pakaian kita atau bahkan bejana kita, tempat air atau tempat makan kita. Hal yang najis. Bukan yang keluar dari kita, tapi hal yang arid datang ke kita. Misalnya nanti akan dicontohkan anjing menjilat. Iya. Terus kita cuci dengan ketentuan yang ada nanti akan disebutkan di hadits. Itu namanya mensucikan najis. Atau ada kotoran kita injak. Berarti kita kena najis. Bukan keluar dari kita. Bukan yang keluar dari kita. Tapi kita injak. Kotoran. Nah, kita bersihkan itu kotoran. Namanya bertoharo juga. Bertoharo dari najis. Bertoharo dari najis. Jadi ini secara umum garis dasar. Seorang itu bertoharo dari apa? Pertama dari hadat. Yang kedua dari najis. Kedua dari najis. Dalam kitab Toharo ini beliau akan membahas banyak bab dan akan membawakan banyak hadis. Banyak hadis. Beliau sebutkan hadis yang pertama, kata beliau, An Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Aw imra'atin yatazawwajuha. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis yang pertama yang beliau sebutkan. Kita terjemahkan dulu. Kata beliau dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguh amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Wa fi riwayatin, dan kata beliau dalam sebuah riwayat, binniyah dengan lafaz mufrad, tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tiada lain setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Setelah itu beliau contohkan. Jadi potongan itu namanya hukum. Setelahnya itu contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah karena Allah dan Rasulnya. Hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya bernilai pahala. Karena dia lakukan karena Allah dan karena perintah Rasulnya. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya meninggalkan negeri kafir ke muslim. Meninggalkan dosa dan maksiat kepada ketaatan. Tapi ila dunya yusibuha. Karena dunia yang mau dia dapatkan. Karena dunia yang mau dia dapatkan. Awim ro'atin yatazawwajuha. Atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi. Tadinya dia bukan orang yang taat. Karena ada perempuan yang dia mau nikahi. Perempuan itu taat. Akhirnya dia juga melakukan apa? Ketaatan. Bukan karena Allah tapi karena perempuan. Maka fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Artinya kalau niatnya karena Allah maka akan dapat pahala dari Allah. Kalau niatnya karena dunia maka tidak dapat apa-apa dari Allah. Dia tidak dapat apa-apa dari Allah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini adalah termasuk hadis pokok di dalam Islam. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala hadis ini bisa masuk kepada 70 bab pembahasan. Kan dalam ibadah saja dia masuk toharo, dia masuk di solat. Solat berapa banyak solat? Ya kan? Dia bisa masuk ke zakat, dia bisa masuk ke puasa, dia bisa masuk ke haji. Iya. Yeah. Dalam semua bab ini rukun Islam ini, berapa perbuatan yang dilakukan? Dalam toharo, ada toharo besar, ada toharo kecil, butuh niat. Dalam sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib banyak macamnya, sholat sunnah banyak macamnya. Dalam puasa, ada puasa wajib, puasa sunnah. Iya, puasa wajib ada macamnya. Ada puasa Ramadan, ada puasa nadar. Dalam puasa sunnah banyak macamnya. Ada Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa 3 hari dalam sebulan. Ada puasa-puasa sunnah yang ditentukan waktunya. Ini kan butuh semua niat. Demikian pula dalam zakat, demikian pula dalam haji. Semua ini butuh apa? Niat. Nah, ini hadis yang sangat pokok. Beliau sebutkan di awal kitab. Iya. Karena ini yang paling pokok, paling penting. Karena percuma kita lakukan apa nanti setelahnya kalau tidak ada apa?
niatnya. Kalau tidak ada niatnya. Hadits ini yang menjadi landasan pokok para ulama yang mengatakan bahwa niat adalah merupakan syaratul ibadah. Syarat untuk sebuah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun itu jenisnya, tanpa niat maka tidak ada nilainya. Dari sisi apa pendalilannya? Sisi pendalilannya dua lafaz yang pertama. Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Iya. Tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Berarti kalau tidak ada niat, tidak ada yang dia dapatkan. Dipahami kan? Contoh misalnya nanti kita bahas wudhu. Kalau ada orang berwudhu, dia pergi ke keran air. Tadi tidak ada niat wudhu, dia hanya ingin pendinginan saja. Dia ingin mencuci wajahnya, ternyata dia cuci tangannya, dia kumur-kumur, cuci wajahnya, cuci tangan sampai ke siku, dia usap kepalanya, kemudian dia cuci kakinya. Tanpa niat wudhu, tapi dia lakukan itu. Apa hukumnya? Tidak sah wudhunya. Kalau dia sholat dengan menggunakan wudhu itu, tidak sah sholat. Karena wudhunya tidak sah. Apa dalilnya? Hadits ini. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Itu dalil pokok. Demikian pula nanti di pembahasan sholat. Ada orang berwudu dengan niat wudu. Dengan niat wudu. Dia masuk masjid langsung Allahu Akbar tanpa niat sholat apa. Maka tidak sah sholatnya. Karena innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Demikian pula kalau ada orang berhaji. Dia pergi ke Makkah. Masuk Makkah dia berihram. Ya, dia lakukan semuanya tapi tidak ada niat. Untuk masuk dalam ibadah haji. Tidak ada haji. Demikian pula kalau orang berpuasa. Dia bangun di malam hari, subuh, dia makan tanpa ada niat puasa. Tidak ada puasa baginya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Siapa yang melakukan ibadah tanpa niat, maka dia ibadah yang dilakukan tanpa syarat sah dari ibadah itu. Iya. Dia tidak melakukan syarat sah dari ibadah itu, maka tidak ada ibadah baginya. Ini yang disebutkan. Bahkan dinukil oleh sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi. Hadits ini menunjukkan syarat sahnya ibadah itu adalah niat. Adalah niat. Ini hal pokok yang diinginkan dengan hadits ini. Kita masuk di hadits yang kedua. Kita fikir ringkas ya, fikir praktis saja. Tidak berluas. Iya. Kemudian berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salata ahadikum, salatnya salah seorang dari kalian, idza ahdatsa hatta yatawadda, apabila dia berhadas hingga ia berwudu. Hadits ini ada dua sisi pembahasan yang diinginkan. Yang pertama, hadas merupakan pembatal wudu. Karena penulis di sini di buku Umdatul Ahkam tidak membahas bab khusus sebagai pembatal wudu, tapi beliau isyaratkan di hadits ini. Jadi sebelum wudu kita sampaikan dulu. Hadits ini perkataan beliau tadi, perkataan Nabi SAW. Allah tidak menerima sholat di antara kalian
jika dia berhadas. Sampai di situ dulu. Karena lanjutannya untuk sisi yang lain dari pembahasan. Allah tidak menerima sholat di antara kalian jika dia berhadas. Ini nas. Dalil yang sangat jelas bahwa hadas itu adalah membatalkan wudhu. Apakah hadas kecil atau hadas besar? Apa itu hadas? Ana sudah gambarkan di awal tadi. Hadas itu adalah apa yang keluar dari salah satu dua jalur. Itu namanya hadas. Keluar dari jalur depan di saluran kencing atau keluar dari jalur belakang di saluran air besar. Secara umum para ulama kita bersepakat bahwa apa yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudhu. Tanpa melihat nanti apakah wajib berwudhu atau wajib mandi. Kita tidak menengok dulu ke situ. Kan ada yang keluar dari situ, ada yang mewajibkan wudhu, ada yang mewajibkan mandi. Sekarang tidak, kita tidak membicarakannya itu. Kita membicarakan sebagai pembatal wudhu. Secara umum Anda bilang tadi, disepakati oleh para ulama, apa yang keluar dari salah satu dari dua jalur itu adalah membatalkan wudhu. Apakah yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar tapi kadang keluar? Ini dihitung sebagai pembatal wudhu. Yang biasa keluar misalnya kencing. Siapa yang berwudhu kemudian dia kencing, batal wudhunya. Buang air besar, dia sudah berwudhu. Naik tangga misalnya di sini, mau keluar. Dia masuk WC, tidak boleh langsung dia pakaian mau langsung masuk masjid tanpa wudhu dengan alasan tadi sudah saya wudhu. Kan? Itu membatal, ini biasa keluar. Madi itu cairan yang keluar, yang licin. Dia warnanya bening. Keluar kalau seorang itu, kalau yang bagi yang sudah menikah dia melakukan pendahuluan suami istri. Bagi yang belum menikah misalnya dia menghayalkan sesuatu. Akhirnya keluar, itu namanya madi. Atau wadi, ini juga biasa keluar. Wadi itu cairan keruh, tidak licin. Biasa keluar setelah seorang kencing. Dia kencing, biasa keluar yang warna keruh di ujung kencing. Itu namanya apa? Wadi. Iya. Atau mani. Mani ini yang keluar penuh semangat. Kalau dia keluar, semangat keluarnya, tertembak kencang. Iya. Keluarnya. Dan dia kalau keluar akan terjadi futur. Badan melemas. Ya Arif ya. Ya. Badan akan merasakan apa? Lemas. Ini mani. Ini mani. Dan dia berbau. Baunya seperti adonan atau seperti bunga yang baru mekar. Ada baunya. Ini mani. Ini yang biasa keluar. Ini berserikat laki-laki perempuan. Kemudian di perempuan ada yang biasa juga keluar, ada darah haid. Ada darah nifas. Semua ini membatalkan wudhu, biasa keluar. Ada juga yang tidak biasa keluar. Oh tadi kurang satu lagi ya, kentut. Itu juga biasa keluar, pembatal wudhu. Pembatal wudhu. Ada yang tidak biasa keluar, juga dihitung secara umum sebagai pembatal wudhu. Seperti apa misalnya keluar kerikil. Ada orang ya tiba-tiba keluar kerikil di situ. Di lubang depan. Ini keluar tanpa cairan maksudnya ya. Kalau pakai cairan, oh itu karena cairan juga. Tapi tiba-tiba dia usap. Ada kerikil. Batal wudhunya.
Atau dari belakang tiba-tiba keluar batu saja. Mungkin saat makan satenya mengandung batu. Sehingga keluar tanpa kuningan ini, tanpa kuningan. Kalau ada kuningannya ya itu karena itu. Tapi ini tiba-tiba hanya batu-batu kerikil yang keluar. Misalnya ini. Iya, tiba-tiba. Ini juga yang tidak biasa keluar tapi dianggap pembatal wudhu. Atau yang kadang juga keluar biasa kadang keluar cacing. Tiba-tiba keluar cacingnya. Iya, sudah bosan hidup di dalam. Dia mau hidup di luar. Tiba-tiba keluar. Iya, ini juga pembatal wudhu. Kalau perempuan seperti darah istihadah. Darah istihadah. Bukan darah haid, bukan darah nifas. Nanti kita akan jelaskan di babnya. Ini yang tidak biasa keluar. Ini juga pembatal wudhu. Kesimpulannya yang paling umum disimpulkan oleh ulama kita adalah apa yang keluar dari salah satu dari dua jalur itu membatalkan wudhu. Apakah nanti mewajibkan wudhu atau mewajibkan mandi. Karena yang keluar dari situ ada yang mewajibkan wudhu dan ada yang mewajibkan mandi. Iya. Jelas dia membatalkan wudhu. Kapan seorang jumpai wajib baginya untuk berwudhu. Wajib baginya untuk berwudhu atau wajib baginya untuk mandi. Misalnya dia mewajibkan mandi. Nanti akan datang bab khusus hal-hal yang mewajibkan mandi. Ya, hal-hal yang mewajibkan mandi. Antum paham kesimpulan ini? Ini sisi pertama dari hadis ini. Sisi kedua, hatta yatawaddo. Iya. Hadis ini dijadikan landasan pokok oleh para ulama akan satu permasalahan dalam permasalahan sholat tapi dibahas di wudhu. Bahwa syarat sahnya sholat adalah berwudhu. Karena Nabi katakan Allah tidak menerima sholat sampai dia berwudhu. Paham kan? Ini hadis dijadikan pokok dalil. Bahwa syarat sahnya sholat di samping seorang berniat maka harus apa? Berwudhu. Kalau ada orang niat sholat tanpa wudhu, tidak sah sholat. Tidak sah sholatnya. Ini hadis yang dijadikan sebagai pegangan pokok di samping ayat Quran. Kan di sana juga ada ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut, yaitu terkait dengan sholat harus berwudhu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau berdiri sholat, cucilah wajah kalian. Tangan sampai ke siku, usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Nanti kita akan jelaskan ayat itu juga di cara berwudu. Di cara berwudu. Cuman dalil ini kita pakai. Bahwa dalam sholat itu dipersyaratkan harus apa? Berwudu. Kalau ada orang sholat tanpa wudu, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Ini dua sisi yang disampaikan melalui hadits yang kedua ini. Kemudian hadits ketiga. Dan ini hadis terakhir yang kita ambil di pertemuan ini. Kata beliau an Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum, dari tiga sahabat. Dari Abdullah bin Amr bin As dan dari Abu Hurairah serta Aisyah radhiyallahu taala anhum. Qalu, mereka semua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit dari neraka. Celaka tumit-tumit dari neraka. Hadits ini faedah fikihnya sangat mudah sekali. Ini hadits menunjukkan bahwa ketika kita berwudu, wajib anggota wudu kita yang wajib dicuci itu kena semua cucian. Tidak boleh ada sedikit yang tidak kena air. Bahkan itu membatalkan wudu dan diancam dengan neraka. Siapa yang berwudu? Di tumitnya. Biasanya itu bagian luar tumit kan orang kadang tidak perhatikan. Itu yang di bawah mata kaki. Yang di bawah apa itu yang menonjol? Mata kaki namanya. Biasanya bagian belakang itu orang tidak perhatikan. Makanya itu yang disebutkan. Bukan berarti kalau di tempat lain tidak kena dimaafkan. Bukan. Di situ biasanya orang tidak terlalu perhatikan. Tidak tercuci. Banyak orang berwudu. Itu tidak perhatian di situ. Biasa mereka hanya perhatikan bagian depan, bagian belakang tidak. Maka Nabi bilang celaka tumit-tumit dari api neraka. Sepakat para ulama tidak silang pendapat. Kalau ada orang berwudu, sedikit saja alat wudunya, tempat wudunya itu ada wajah yang kita akan jelaskan batasannya nanti. Tangan sampai ke siku. Ada kepala, ada kaki sampai mata kaki. Ada sedikit tidak kena. Maka wudunya tidak sah. Wajib dia ulangi. Dengan dalil di hadis yang lain, Nabi SAW pernah melihat seorang yang berwudu ada sesuatu seperti satu mata uang yang tidak kena air. Nabi suruh ulang wudunya. Ini juga terjadi di masa Umar bin Khattab. Dia melihat tidak kena air maka dia suruh ulang wudunya. Suruh ulang wudunya. Ini menunjukkan tidak sahnya. Ini menunjukkan tidak sahnya. Di samping hal itu diancam dengan neraka. Artinya orang berwudu dengan wudu tidak sempurna dalam artian hanya semaunya saja. Hal yang wajib dicuci dia tidak cuci semuanya. Yang wajib diusap dia tidak usap semuanya. Maka dia berdosa. Karena ciri-ciri dari dosa itu kalau diancam dengan neraka. Ciri-ciri dosa diantaranya kalau diancam dengan neraka. Ini 3 hadits yang kita ambil di pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan lagi di hadits-hadits berikutnya insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan? Silakan.